presentasikan sebuah tugas dari pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Anindra Guspang. Baiklah, langsung saja masuk ke materi saya, yaitu tentang puisi. Ini dengan NIM 2001-6177. Kita masuk yang pertama, yaitu saja. Pengertian saja yaitu saja adalah salah satu bentuk karya sastra yang penyajinya dibuat dengan baris-baris teratur dan tarikan. Saja ini sangat mementing keselarasan bunyi bahasa, baik itu kesamaan bunyi maupun kekontrasan. Ada yang mengatakan bahwa sajak merupakan suatu persamaan bunyi. Persamaan ini terdapat pada kalimat atau perkataan yang berada di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat atau perkataan. Dalam pendapat yang lain, sajak diartikan sebagai puisi yang tidak terikat pada setiap kata-katanya. Jadi, dalam penulisannya bisa dilakukan dengan bebas. Sajak terbagi menjadi 3, yaitu sajak awal, sajak tengah, dan sajak akhir. Yang kedua, berdasarkan kesesuaian suku kata. Yang pertama yaitu asonasi, yang kedua sajak sempurna, ketiga sajak tak sempurna, yang keempat sajak rangkai, yang kelima sajak rangka. Berdasarkan kesesuaian antar bunyi setiap kata, sajak terbagi menjadi sajak rata atau sama, sajak silang, sajak kembar atau pasangan, sajak peluk atau paut, sajak patah atau putus, dan sajak bebas. Selanjutnya kita masuk ke poin puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil persamaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyesuaian lirik, bait, serta penuh makna. Dalam pandangan tradisional, puisi atau putri merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti rima, matra, baris, dan bait. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, poema atau poesis, yang berarti pembuatan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry, yang berarti membuat atau pembuatan. Karena lewat puisi ada dengannya seorang yang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin berisi pesan atau gambaran, suasana tertentu baik fisik maupun batin. Kita masuk ke dalam jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Kita masuk ke dalam ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Yang ketiga yaitu secara terikat setelah tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Kita masuk ke dalam jenis-jenis puisi lama. Jenis yang pertama yaitu ada mantra, yang ketiga ada karamina, yang keempat ada pantun, yang keempat ada sloka, yang kelima ada gurindam, yang keenam ada syair, dan talibun. Selanjutnya kita masuk ke dalam puisi baru. Apa itu puisi baru? Puisi baru adalah jenis puisi yang tak terlalu terikat kepada ketentuan jumlah baris, suku kata, maupun rima. Bentuk puisi baru lebih bebas bila dibandingkan dengan puisi lama. Puisi baru terbentuk dalam masyarakat baru yang telah mengalami akulturasi budaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri puisi baru. Apa saja ciri-ciri puisi baru? Yang pertama yaitu bentuknya rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir yang teratur, banyak mempergunakan pola sajak, pantun, dan syair meskipun pola yang lain. Yang ketiga yaitu sebagian besar puisi 4 seuntai. Yang selanjutnya yaitu tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Yang terakhir, tiap gatranya terdiri atas 2 kata atau sebagian besar 4 sampai 5 suku kata. Selanjutnya, menurut liriknya atau isinya, puisi dibedakan atas 7. Yang pertama yaitu balada,
yang kedua himne, yang ketiga ode, yang keempat epigram, yang kelima romance, yang keenam elegi, dan yang ketujuh satire. Balada adalah puisi yang berisi kisah atau cerita, sedang himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Yang ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Selanjutnya, epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima yaitu romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang keenam yaitu elegi adalah puisi yang berisi ratapan tangis atau kesedihan. Yang ketujuh yaitu satire adalah puisi yang berasal sindiran atau kritik. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis makna dalam puisi. Berdasarkan pada ada tidaknya penambahan makna pada makna dasar suatu kata berdasarkan nilai rasa, pikiran, atau tanggapan, jenis makna dalam puisi terbagi menjadi dua, yaitu makna denotasi dan makna konotatif. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya, sedangkan makna konotatif adalah makna yang telah mengalami penambahan dari makna asalnya. Ada tidaknya penambahan makna itu dapat diketahui setelah kita digunakan dalam kata itu digunakan dalam kalimat. Masuk ke dalam unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik adalah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik adalah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Itulah presentasi dari saya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanggapan atau pertanyaan. Apakah ada dari saudara-saudara semua yang mau bertanya atau yang mau menanggapi? Silahkan sebutkan namanya dan sebutkan apa pertanyaannya. Saya ingin bertanya Kak, dengan atas nama Rusdi Gunawan. Oh, boleh Kak, sebutkan nama dan nama sudah Rusdi Gunawan. Sebutkan apa pertanyaannya. Sebutkan perbedaan puisi lama dengan puisi baru. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan saudara akan saya cari dulu jawabannya. Selanjutnya, apakah ada dari saudara-saudara yang lain yang ingin bertanya? Sok tahu kuliah lo mana gua? Sok tahu kuliah online lo gak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kusita. Saya ingin bertanya. Pertama, jelaskan sifat-sifat saja. Dan pertanyaan kedua saya, jelaskan ciri-ciri puisi lama dan sebutkan jenis-jenisnya. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Rusdi Gunawan. Di mana pertanyaannya yaitu sebutkan perbedaan puisi lama dengan puisi baru. Apakah itu pertanyaannya saudara Rusdi? Sebutkan perbedaan puisi lama dan puisi baru. Oh ya, baiklah, saya akan menjawabnya. Puisi baru adalah puisi yang terikat
oleh pengaturan dalam penciptaan puisi. Sedangkan puisi lama adalah puisi yang masih terikat persajaan, pengaturan lirik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap lirik serta musikalitasnya. Jenis-jenis puisi lama ialah pantun, gurindam, saloka, talibun, syair, dan karimun. Nah, itulah jawaban dari saya. Apakah saudara Rusdi sudah puas dengan jawaban saya? Puas. Terima kasih. Puas. Terima kasih sambutannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rika Puspita. Jelaskan sifat-sifat saja. Baiklah, di sini saya akan merekam live lagi. Sifat-sifat saja yang pertama yaitu tidak memiliki pengucapan bunyi yang tetap memiliki bait, tapi jumlah baris setiap baitnya tidak tetap, mempunyai baris yang berbentuk bait, dan yang terakhir mempunyai keharmonian atau penyesuaian antara isi dan tata bahasa. Selanjutnya, saudara Rika Puspita menanya, apa perbedaan ciri-ciri puisi lama dan sebutkan jenisnya. Puisi lama ciri-cirinya yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sosialisan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah bait dan tarik, jumlah suku kata maupun rima. Sedangkan ciri-ciri puisi baru adalah bentuknya rapi dan simetris, mempunyai persajakan akhir yang teratur, banyak mempergunakan pola sajak pantun syair meskipun ada pola yang lain. Sebagian besar puisi 4 sampai tiap-tiap baris atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata besar, 4 sampai 5 suku kata. Sedangkan untuk jenis-jenis puisi lama yaitu terdiri atas mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang diungkap memiliki kekuatan gaib. Yang kedua yaitu karamina adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek. Yang ketiga yaitu pantun adalah puisi yang berdirikan bersaja ABAB tiap 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, 2 baris awal sebagai sartiran, dan 2 baris berikutnya adalah isi. Yang keempat yaitu saloka. Saloka adalah pantun berkait. Yang kelima yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris bersaja AAAA berisi nasihat. Yang kelima yaitu syair. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris bersaja AAAA yang berisi nasihat atau cerita. Yang terakhir yaitu talikun dalam pantun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri atas 6 sampai 8 ataupun 10 baris. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang pertanyaan dari saudara Rika Puspita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rika Puspita. Apakah saudara Rika Puspita sudah mengerti terhadap jawaban dari saya? Saya puas dengan jawaban Resti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bertanya. Untuk itu saya akhiri presentasi saya pada kali ini. Jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.